Shalom sahabat, selamat datang di Rebal, renungan di balik layar, di mana setiap kisah dalam Alkitab dikupas lebih dalam, menembus batas huruf dan sejarah, hingga sampai ke makna yang paling tersembunyi. Di sini kita akan menemukan perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukan hanya lewat kisah besar yang terkenal, tetapi juga melalui tokoh-tokoh yang seringkali tidak disebutkan namanya, namun memiliki tempat khusus dalam rencana kekekalan. Hari ini kita akan membahas salah satu dari mereka. Dialah si Anu, sang pemilik rumah misterius yang tercatat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 18. Sebelum masuk dalam Rebal, mari berdoa. Bapa yang kudus dan penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Bukalah mata rohani kami untuk melihat hal-hal tersembunyi yang Kau nyatakan bagi mereka yang mencarimu dengan segenap hati. Dalam renungan ini, kami ingin belajar dari seorang tokoh yang tampaknya tanpa nama namun penuh makna. Si Anu yang memberikan tempat bagimu. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kata, membakar hati dengan kasih yang mengubahkan dan membuat kami semakin mencintaimu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal terkasih, ada kalanya Alkitab menyebut tokoh dengan nama lengkap, silsilah bahkan profesinya. Tapi ada juga tokoh-tokoh tertentu yang tetap tersembunyi dalam bayang-bayang, seolah Tuhan sengaja menutupi identitas mereka. Salah satunya ada dalam Injil Matius 26 ayat 18. Si Anu, siapakah dia? Mengapa Yesus tidak menyebut namanya secara langsung? Apakah dia hanya sekedar figuran dalam drama penebusan? Atau justru menjadi tokoh penting yang dipilih Tuhan untuk memberi ruang terakhir bagi Sang Mesias sebelum menuju salib? Yesus sedang memasuki jam-jam terakhir sebelum kematiannya. Paskah mendekat. Dia tahu bahwa waktunya hampir habis. Dalam konteks Yahudi, perayaan Paskah bukanlah sekedar tradisi, melainkan momen yang sakral. Pada setiap rumah harus disiapkan roti tidak beragi, domba Paskah, tempat berkumpul, dan tempat yang bersih dari ragi. Namun Yesus tidak memiliki rumah di Yerusalem. Ia hanya seorang pengembara. Maka ia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Yesus tahu kemana mereka harus pergi. Yesus tahu ada seseorang yang sudah dipersiapkan. Dan Yesus tahu bahwa rumah itu akan dibuka. Tetapi mengapa tidak menyebutkan namanya? Identitas si Anu dalam ayat ini tidak disebutkan secara spesifik dalam Alkitab. Teks tersebut menggunakan istilah umum yang dalam bahasa Yunani aslinya adalah ho anthropos, yang secara harfiah berarti orang itu atau manusia itu. Identitas sebenarnya dari si Anu tetap menjadi misteri dan menjadi subjek interpretasi teologis dan historis. Beberapa kemungkinan interpretasi meliputi: yang pertama, seseorang yang dikenal Yesus dan murid-murid. Yesus mungkin mengenal dan telah memberi petunjuk yang tersirat kepada murid-muridnya yang dengan mudah dapat memahami siapa yang dimaksud. Yang kedua, seseorang yang anonim. Identitasnya dianggap tidak terlalu penting untuk konteks narasi Injil yang lebih menekankan pada peristiwa perjamuan Paskah itu sendiri. Dan yang ketiga, simbolisme teologis. Beberapa penafsir berpendapat bahwa si Anu mewakili umat manusia secara keseluruhan yang diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Sahabat, dalam Alkitab, menyembunyikan identitas seseorang bukanlah hal yang tanpa alasan. Semua itu punya maksud agar maknanya menjadi universal. Si Anu bukan hanya satu orang atau satu pribadi, tetapi bisa siapa saja. Bisa kamu, bisa aku, dan bisa setiap mereka yang bersedia membuka rumah dan hidupnya bagi Tuhan. Di dalam diam dan tanpa pamrih,
si Anu melakukan sesuatu yang sangat berarti. Ia memberikan ruang terakhir bagi Yesus sebelum salib. Ia tidak berkhotbah, ia tidak menyembuhkan, dan juga ia tidak membaptis. Tapi ia memberi ruang, dan ruang itu cukup untuk mengubahkan sejarah kekekalan. Dalam mempersiapkan tempat untuk Yesus dan para murid di ruangan lantai atas, kemungkinan besar ruangan itu telah disapu dan dibersihkan. Alkitab tidak mencatat apakah si Anu tahu akan siapa Yesus atau tidak, tetapi ia taat. Tidak ada catatan bahwa dia protes, tidak ada negosiasi, tidak ada syarat. Dia hanya menyediakan ruangan. Ruang yang sederhana namun dijadikan Yesus sebagai tempat mencuci kaki murid-muridnya. Ruang yang tenang, namun disitulah Yesus mengubah roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darahnya. Ruang yang pribadi, tempat terakhir keintiman sebelum penderitaan. Dan semua itu terjadi karena satu orang yang bersedia memberi ruang. Si Anu tidak disebut namanya, namun dia tercatat dalam sejarah kekekalan. Namanya tersembunyi, tapi perannya abadi. Ia tidak bersuara, tapi tindakannya bergema sampai hari ini. Karena itulah, apa yang sering tampak kecil dalam pandangan manusia, seringkali adalah hal yang besar di hadapan Allah. Sahabat, berapa banyak dari kita yang merasa tak dikenal, tak bernama, dan tak terlihat? Kita berpikir bahwa kita hanyalah ibu rumah tangga, karyawan biasa, atau pedagang yang harus berdagang untuk sesuap nasi. Kita tidak punya panggung pelayanan. Dari kisah si Anu ini, ingin memberitahukan bahwa Yesus tidak mencari popularitas, tetapi hati yang bersedia. Apakah rumahmu terbuka bagi Dia? Apakah ada ruang di hatimu untuk Dia? Dan apakah engkau punya waktu menyediakan tempat untuk Dia bersabda? Dunia memang penuh kesibukan, tetapi si Anu memberikan contoh bahwa hal terpenting dalam hidup bukanlah seberapa besar pencapaian kita, tetapi apakah kita menjadi tempat di mana Yesus bisa tinggal dan mempersiapkan karyanya. Sahabat, kita tidak harus terkenal, kita tidak harus viral. Yang Yesus butuhkan hanyalah kita yang mau berkata, Tuhan, rumahku, hatiku, dan hidupku adalah milik-Mu. Jadilah seperti si Anu yang tidak menuntut panggung, tapi mengizinkan Yesus bekerja, yang tidak dikenal, tapi menjadi bagian penting dalam karya keselamatan dunia, dan yang sederhana, tapi digunakan Allah secara luar biasa. Hari ini Yesus pun masih berkata seperti yang dikatakannya kepada para murid. Pergilah ke kota kepada si Anu, dan bukan tidak mungkin si Anu itu adalah engkau. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau melihat hati, bukan popularitas. Engkau lebih menghargai hati yang bersedia daripada kemampuan yang dimiliki. Ajarlah kami seperti si Anu yang meski tanpa nama, namun punya tempat dalam hati-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang bersedia memberi ruang di rumah kami, di waktu kami, dan di hati kami agar Engkau hadir dan berkarya. Pakailah hidup kami untuk rencana-Mu yang kudus. Biarlah melalui setiap tindakan kecil yang kami lakukan menjadi bagian dari kisah besar-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus, Sang Tamu Agung yang kami undang masuk, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Rebal yang diberkati Tuhan, terima kasih karena telah bersama dalam Rebal, renungan di balik layar, tempat kita menemukan harta tersembunyi dari kisah yang mungkin tampak kecil tapi memiliki makna kekekalan. Jika renungan ini memberkati hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikanlah kepada orang lain. Jadilah si Anu bagi dunia ini yang membuka ruang bagi Yesus untuk hadir lewat kasih-Mu, lewat hidup-Mu, dan lewat kesaksian-Mu. Sampai jumpa pada Rebal episode selanjutnya dengan kisah yang lain. Tetaplah setia kepada Yesus dan tetaplah menjadi tempat kediaman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.